secara iman, Abraham menjadi bapa semua orang percaya, dan itulah bangsa yang besar. Ya, termasuk kita, itulah definisi bangsa yang besar dalam kitab Kejadian 12 tadi. Nah, masuk ke dalam sekolah minggu, anak sekolah minggu dalam rencana Allah. Kepribadian Abraham tadi sebagai orang yang benar sangat penting untuk ditekankan. Artinya sejak awal memang kalau kita baca sekilas Kejadian 12, kan mungkin kita bertanya-tanya kenapa sih Abraham? Nah, sejarah yang singkat itu yang dikatakan buku Legenda Yahudi tadi menggambarkan bahwa memang Abraham itu punya karakter yang baik. Dia orang yang benar, dia orang yang setia. Sejak awal Abraham digambarkan sebagai orang yang setia kepada Tuhan meskipun dia dibenci oleh Nimrod. Perilaku yang mencintai kebaikan sekaligus membenci yang jahat, ini saran dari saya ataupun tawaran dari saya, ini perlu kita tekankan dalam penyampaian firman ini. Meskipun anak sekolah minggu mungkin tidak bisa membedakan kebaikan karena iman atau karena kebiasaan. Kebaikan kan ini kalau topik minggu ya, dibenarkan karena iman. Mungkin anak sekolah minggu tidak bisa membedakan itu mana kebaikan karena iman atau kebiasaan, tapi kita percaya kebiasaan yang baik adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus. Jadi membiasakan kepada hal-hal yang baik sejak awal. Berikutnya, beberapa hal yang bisa kita tekankan juga selain kebiasaan tadi adalah cita-cita atau apa yang dipikirkan. Saya membuat cita-cita ini sehubungan dengan rencana Abraham. Abraham kan sudah memang berencana ke Kanaan. Nah, mungkin secara kebetulan Allah juga berbicara tentang Kanaan. Anak sekolah minggu memiliki cita-cita. Nah, di mana melalui cita-cita itu dia bisa menjadi berkat bagi sesama. Itu yang kita arahkan. Mungkin kita bisa bertanya kepada mereka satu-satu. Nah, dengan cita-citanya itu dia bisa menjadi berkat. Oleh karena itu, baiklah kita mengajak sekolah minggu untuk melihat cita-citanya sebagai sumber berkat dan kita bandingkan juga dengan cita-cita yang sama, dengan cita-cita ataupun posisi yang sama, itu sekaligus juga bisa menjadi kutuk atau tidak baik. Aku ingin menjadi seorang X gitu. X ini bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik gitu. Nah, hal ini sejalan dengan Kanaan yang disebut Allah sebagai tempat yang akan ditunjukkan kepada Abraham tadi. Jadi, Kanaan itu dalam pikirannya Abraham hanya tempat pelarian, tapi dalam pikiran Allah itu adalah awal dari munculnya bangsa yang terpilih. Dalam hal ini, kita perlu menekankan pekerjaan Allah dalam pencapaian cita-cita anak sekolah minggu. Artinya, apapun rencananya, cita-citanya, itu ada karya Tuhan di dalamnya, dia menjadi berkat gitu. Aku menjadi berkat melalui apa yang kukerjakan, bukan melalui apa yang dikerjakan atau direncanakan orang lain. Terakhir, kepatuhan Abraham, ini yang ketiga, kepatuhan Abraham menjadi kepatuhan yang patut untuk diteladani. Dengan demikian, kita menekankan kepatuhan dalam diri anak sekolah minggu untuk melakukan hal yang baik sekaligus penolakan terhadap hal yang jahat. Abraham tidak mempertimbangkan apapun dalam menjawab perintah Tuhan. Kepatuhan tersebut bahkan nantinya diuji oleh Allah dengan pengorbanan anaknya. Jadi ada 3 poin tadi. Pertama tentang kebiasaan yang baik. Yang kedua adalah tentang cita-cita, di mana dia bisa menjadi berkat melalui cita-citanya. Yang ketiga adalah kepatuhan yang totalitas kepada apa kata Tuhan. Sehingga kita mengajak mereka untuk berkata ya untuk setiap firman Tuhan. Tidak ada kata tunggu dulu atau pertimbangan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Kami kembalikan kepada Mang Kabit. Terima kasih. Masih dengar suara saya kah?
Aman. Dengar. Ya mohon maaf tadi saya ada tadi jalan yang suara yang masuk saya mute all baru kemudian penetraan shopping tadi mute. Yang kedua sebelum saya moderasi teman-teman ini ada yang japri saya ada titik kumpul sekarang guru-guru sekolah minggu di HKBP Harjamukti. Namun kapasitas kita sudah 100 ini. Ini kalian naik turun ini. Jadi mereka minta silakan masuk. Dan sabar. Karena terbatas kuota kita ini abang preses, jadi sesuai arahan dari. Berikutnya nanti pinjam yang kapasitas lebih besar lah. Kita pinjam tim dari yang lain. Ya. Ya. Lanjut. Nah, ini saya masukkan lagi nih ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya karena ini perdana. Saya kira seperti yang biasa sermon Puspa Minggu di Huria-Huria kita biasakan untuk menanggapi yang sudah disampaikan. Sesuai dengan buku di sini, buku dari kantor pusat dari Puspa Minggu halaman 58. Saya lihat tadi yang penjelasan Bapak Pendeta Shopping ada terkait mengenai tujuan khusus dan tujuan umum. Nah, sekarang saya sampai kepada kita, bisa kita dalami seputar cerita kisah tokoh besar kita Abraham ini. Mana yang kurang jelas atau perlu didalami atau yang perlu disampaikan. Kami persilakan kita bagi 3 termin aja. Termin pertama untuk ini 3 orang atau 5 orang lah ya. Kita yang kelima sama dengan yang pertama. Bisa dari Kalimantan Barat ya. Saya belum bisa baca ini nama pribadi semua ini. Belum ada nama AKBP mana AKBP. Masih ada AKBP Limo, AKBP Bukti. Ya, kami persilakan. Kesempatan termin pertama pada teman-teman. Sudah jelas semua atau perlu disampaikan atau ditanyakan. Kami persilakan 3 orang untuk termin pertama. Dan ingat ini kita rekam ya. Nah, ini kita rekam di laptop saya, nanti kita upload di belajar. Silakan. Bisa di Hesren ya. Bisa pantau dari sini. Ada? Saya buka all ya. Saya mute all. Ya. Amang izin bertanya, Amang. Ya, dari mana? Guru sekolah minggu dari mana? AKBP mana ya? Saya Desi Borusinaga dari HKBP Sanggau, Amang. Wah, tepuk tangan, Sanggau, luar biasa. Silakan. Iya, ini kan tadi saya dengar cerita tentang Abram ya, Amang ya. Kalau untuk kami kebetulan di sini ada 2 horong. Horong yang pertama itu dari belum sekolah sampai kelas 2, Amang. Nah, horong kedua itu kelas 3 sampai kelas 6. Kami kalau SMP itu sudah masuk remaja. Nah, kalau dilihat dari materinya ini kan lumayan agak ya bisa dikatakan berat lah kalau untuk yang kecil. Bagaimana cara kita menyampaikan materi untuk anak yang belum sekolah sampai kelas 2, Amang? Kalau kita tadi penjelasan Amang Xiaoming itu sangat bagus, kalau untuk yang orang 2 yang sudah paham sekali. Nah, kalau untuk adik-adik yang kecil itu bagaimana cara kita menyampaikan dengan materi Abram ini ya, Amang? Terima kasih, Amang. Ya, nanti dijelaskan ya. Ada lagi kira-kira yang lain? Ya itu dulu ya, nanti bakal berkembang ya. Tapi sedikit sebelum dijawab oleh para Amang Pendeta Siomping, di sini di buku panduan kita ya, Nang. Sudah sampaikah buku panduan ini ke gereja-gereja, Nang, atau di fotokopi? Sudah, Nang. Sudah, Amang. Kami sudah dapat. Oh, jadi orang yang sebelum apa ya? Prahorong ya, bukan orang satu ya. Iya, Amang. Soalnya kalau di gambar ini kan Amang sepertinya cetak yang dari beberapa minggu tentang Tuhan Yesus menghentikan angin ribut ini, Amang.
Awalnya kami juga agak rancu apa hubungannya gambar ini dengan cerita Abram. Rupanya sekali dibuka di belakang, ternyata itu mungkin keselip atau gimana. Jadi itu kopian dari yang waktu Tuhan Yesus menghentikan angin ribut itu, Amang. Abang Preses, kalau juga dibaca ini ya. Saya tunjukkan sama ini ya, tolong ya. Ini emang gambarnya Nuh ya, halaman Iya, 60 ya. Sebenarnya bukan ada hubungan dengan Abraham ya. Ya, mungkin itu iya koneksi. enggak ada, Amang. Ya. Kita Mungkin catat, Pak. dilihat aja halamannya, mungkin kesulitan waktu melipat susunan penjilitan mungkin. Iya, betul. Ya, baik. Saya kira tujuan umumnya sudah jelas. Di sini disampaikan ya, Abraham ya. Tujuan umumnya agar semua orang percaya atau kita jadi berkat bagi semua orang dan sekitar kita dari kisah Abraham. Tapi itu pun saya sampaikan dulu, atau bisa kita tambah nanti sama PSS. Nah, saat Majolo itu Pendeta John Siombek respon, gua ada teman gua yang lain bermenghemat waktu juga. Oke, terima kasih, Amang Kabit. Nah, pertanyaannya menarik untuk kelas kecil. Sebenarnya ketiga inti tadi itu bisa untuk semua horong kok Inang. Hanya pembahasannya mungkin. Contohnya kebiasaan yang baik atau rutinitas yang baik mulai dari masa kecil itu kan saya garis bawah tadi mungkin anak kecil nggak bisa memahami kebaikan karena iman, tapi mari kita mengajar mereka tentang kebiasaan sehari-hari yang benar dan kebiasaan yang tidak benar. Jadi kita ajak mereka untuk memilih dan menolak salah satu. Bisa kita buat misalnya sebuah gambar gitu kanan kiri kan gitu. Nah, pilih mana A atau B seperti itu untuk anak-anak sekolah minggu dan kita bisa menjelaskan apa sih dampak dari memilih itu kebiasaan. Nah, yang kedua, kalau misalnya tadi saya gambarkan tentang cita-cita, ini boleh kita kembangkan menjadi hobi gitu. Hobi anak-anak siapa? Nah, tapi dari hobinya ini kita bisa ajak mereka untuk melihat kedua sisi itu juga gitu. Apakah hobinya itu menjadi baik kepadanya nanti atau menjadi tidak baik. Jadi kita membimbing mereka untuk membuat hobi itu yang sebenarnya hobinya itu akan tetap nggak hilang, tapi hobinya itu menjadi benar. Seperti itu mungkin. Inang, terima kasih. Terima kasih, Amang. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Siombing memberikan penjelasan secara singkat ya. Jadi indahnya menjadi berkat bagi semua orang dan sekitar kita. Ya, tadi sederhana ya. Arahkan anak-anak itu memilih kebiasaan yang baik supaya itu menjadi bagian daripada berkat kan gitu. Tidak baik ya tidak berkat, sederhana sekali ya. Orang satu dan orang dua saya baca di sini berbeda tujuan khususnya. Kalau tujuan umumnya sama, indahnya menjadi berkat bagi semua orang. Itulah tema sentralnya. Jadi kalau orang satu di sini tujuan khususnya bagaimana kisah Abraham itu kita ceritakan sebagai utusan Allah, sebagai Bapak secara bangsa. Untuk orang tua juga khususnya memahami arti hidup menjadi berkat bagi orang tua. Baru orang tiga yang khususnya di sini disebutkan yaitu juga memahami arti hidup menjadi berkat, tidaknya berkat bagi semua orang. Ya, kalau ada yang lain silakan. Ada di kolom chat itu, Bang. Aduh. Kalau bisa bahannya juga Pak Pendeta bisa di-share nanti di grup ya, biar dibantu Oke, siap. nanti di grup kalau nanti selesai sermon kita. Ya ada kira-kira ide kreativitas dari teman-teman atau pertanyaan lagi? Di sini ada arahan dari buku panduan. Kalau ada mainan atau gambar-gambar dari teman-teman di sekolah minggu bisa di-share untuk membantu bahan ajar. Silakan. Ya, saya boleh bertanya, Amang? Dari mana?
Siapa namanya? Ya. Saya dari HKBP Citra Indah Jonggol dengan Kak Mary ya, Mang. Saya ingin bertanya, ini untuk yang Horong 2, tadi kan penjelasan Amang Pendeta tetap menggunakan nama Abraham. Sedangkan di dalam Alkitab kan kita kan tahu bahwa nama Abraham sebelumnya kan Abram. Ya kan? Nah, apakah penjelasan dari awal kepada adik-adik tetap memakai nama Abraham atau nama awal Abram yang mau disebutkan? Ada lagi sebelum dijawab? Terima kasih ya, Mang. Itu Terima saja. kasih ya dari Akun Cilengsi tadi. Ya, ada lagi teman-teman yang lain? Ayo, ini kesempatan dong kita saling asah. Itu dari HKBP Villa Duta itu barang itu banyak itu saya lihat di sini. Ya, Amang banyak, Amang. Tapi kami mau info, buku kami beda, Amang. Dari mana itu bukunya? Dari Kita- Jakarta, tapi memang ada aku mau menjadi berkat di tanggal 5 Maret, tapi. Ya, ini Jadi tanggal 5 bukunya Maret juga. Iya, tapi bukunya beda ini ya. Dari mana ini? Kami nggak tahu. Jadi nanti Dari Abang Jakarta. kita serahkan pada Abang Pres nanti memberikan. Iya, Amang. Tapi intinya tetap dasarnya Inang dari Alkitab ya. Itu mungkin dari tim penulis. Iya, Amang. Terpusat itu penulis juga ya. Iya. Ada lagi kira-kira? Ini dari yang Pontianak. Waduh. Silakan. Ya, Shalom Amang, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Pontianak. Iya, perkenalkan saya Nyonya Sibarani Boru Manurung, kami dari HKBP Pontianak. Di sini kami mau memberitahukan dulu sebelumnya Amang. Tadi kan Amang menanyakan tentang buku panduannya. Nah, panduan kita nih beda Amang, seperti ini. Kelihatan nggak Amang? Kelihatan. Sama dengan yang tadi. Tokoh. Iya, ya tapi bahan yang untuk akan diajarkan untuk yang minggu yang akan datang sama Amang di sini. Nah, kami di sini sangat berterima kasih sekali dengan adanya sermon 1 bulan sekali sangat membantu kami untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan lainnya gitu loh Amang. Nah, di sini juga kalau saya di sini kan kebetulan memegang kelas 1 SD Amang ya. Di sini sangat terbantu sekali dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Amang Sihombing tadi ya kalau nggak salah. Itu ada 3 hal yang akan diajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Yang pertama tentang kepribadian Abraham. Yang kedua itu tentang anak sekolah minggu dalam rencana Allah, dan yang ketiga kepatuhan Abraham. Nah, ini sangat menurut saya kalau untuk horong kecil dari yang TK, Prateka, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini sangat-sangat bagus banget ceritanya. Mungkin nanti bisa dihantar pengantarnya itu dari cerita-cerita tentang Abraham seperti itu, atau mungkin menanyakan kepada anak sekolah minggu di kelas masing-masing tentang cita-cita. Mungkin dari situ dulu Amang kan. Nah, lalu setelah itu setelah kita sudah menanyakan tentang anak sekolah minggu cita-citanya mau jadi apa seperti itu. Nah, setelah sudah tahu baru deh kita masuk gitu loh. Kalian tahu tokohnya Abraham. Nah, itu juga bisa masuk juga kan Amang. Karena kan kalau misalnya kita lihat anak sekolah minggu ini mungkin lebih hafal, lebih ingat dengan tokoh-tokoh kayak Superman, Spiderman, kayak gitu-gitu ya Mang ya, tokoh yang lain-lainnya dibandingkan dengan tokoh-tokoh Alkitab. Nah, mungkin kita bisa kembali mengajarkan, mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu ternyata di Alkitab juga kita punya tokoh-tokoh yang hebat-hebat, yang tidak kalah hebatnya seperti itu. Nah, kalau untuk orang besar mungkin bisa mengajarkan kepada anak sekolah minggu untuk menjadi sosok pribadi yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Nah, itu boleh dicontohkan misalnya ketika bangun pagi, kita berdoa, terus kita juga membantu orang tua, itu juga menjadi salah satu yang tadi disampaikan sama Amang Sihombing
tentang kepatuhan. Jadi kalau menurut saya dan teman-teman di sini, ini bahan cerita ini sangat-sangat bagus sekali dan ini sangat membantu kami. Gitu sih Amang. Terima kasih sebelumnya Amang. Ya, terima kasih dari Pontianak kiranya masukan atau sharing untuk mengajarkan sesuatu cerita itu kepada orang satu dua tiga ya. Jadi sebelum ke Pak penyaji sermon sedikit ya, buku yang dari Jakarta itu dengan buku dari Biro ini terbitan HKBP sebenarnya intinya prinsipnya sama. Di situ tertulis tujuan umumnya temanya aku menjadi berkat. Nah di sini Dekan Terpusat indahnya menjadi berkat, ya kan? Jadi lebih dominan bagaimana guru sekolah minggu untuk menceritakan kisah Abraham ini, lalu menjadi rekomendasi kepada praktikanya. Aku atau saya atau anak-anak sekolah minggu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya. Jadi praktis. Ya, IP Pinasat Majolo tuh Pendeta Shopping pertanyaan tadi yang dari Bakop Celungsi. Apakah nama Abraham dipakai dari awal atau Abraham langsung? Tuan anak sekolah minggu ini. Ini juga jadi bagaimana? Ya, silakan. Sekalian aja Bang ya, di kolom chat ada itu satu lagi tadi. Ada pertanyaan di kolom chat dari HKBP Kota Depok, nanti sekalian saya jawab. Nah, silakan. Ya, bagus. Ya. Terima kasih Kak Mary pertanyaan tadi. Nah, sebenarnya bisa dua-duanya. Kalau mau mengucapkan menurut sudut pandang saya ya, mau menggunakan nama Abraham juga boleh. Abram karena toh juga nama itu sama, tapi mungkin kesulitannya jujur saja yang di tahun sekolah minggu itu Abraham gitu. Abraham memang ada makna atau tujuan mengapa Allah mengganti itu berhubungan dengan budaya. Tetapi saya memang dari awal memakai nama Abraham itu dari awal karena sekolah minggu mungkin belum waktunya untuk membedakan itu dua-duanya gitu. Abraham dulu, nanti suatu saat akan berubah jadi Abraham ya gitu. Jadi kalau saya kecuali kita mau ke kelas besar, kalau ke kelas besar boleh lah. Artinya membedakan itu, mengapa itu berbeda Abraham, Sarah kan itu berhubungan dengan budaya mereka atau hidup baru seperti itu. Tetapi tidak sesederhana itu juga. Di zaman sekarang kan banyak orang yang mengganti orang katanya. Enggak seperti itu juga, kalau sakit ganti nama, bukan itu. Ada konteksnya itu. Yang kedua yang dari Kota Depok ini menarik ya, menurut saya tentang cita-cita. Amang mau nanya bagaimana memberikan pendapat bagi SM yang punya cita-cita menjadi YouTuber atau gamer, padahal orang tua sangat takut anaknya jadi tidak peduli dengan sesama dan hanya menghabiskan waktu dengan handphone. Nah, ini di sini ada cita-cita, di sini ada opini atau pendapat gitu. Nah, mungkin kita pernah mendengar istilah generasi mulai dari generasi Lost Generation tahun 90-an, generasi X itu 65. Mungkin kita yang di sini adalah generasi milenial sama generasi Z gitu. Tapi ke atas 2010 ke atas itu generasi Alpha. Nah, ini tentu pola pikirnya kan sudah berbeda. Di tahun profesionalisme mungkin ini perlu untuk ditekankan gitu. Jadi apakah menjadi YouTuber itu salah gitu? Bahkan dalam konsep orang tua mungkin jadi PNS lah, jadi guru, jadi pengusaha kan itu. Padahal realitanya bukan cuma itu yang dilihat anak-anak gitu. Jadi kalau pendapat saya adalah pembahasan ini perlu ditekankan kepada orang tua tentang cara pandang anak di tahun 2023 ini melihat sesuatu gitu. Apakah menjadi YouTuber itu adalah baik? Ya nggak masalah gitu. Selama memang tujuannya untuk baik gitu. Nah, jangan-jangan memang bukan cita-citanya menjadi YouTuber, hanya hobinya saja kan gitu, hobinya yang nggak bertujuan apa-apa gitu.
main game menghabiskan waktu. Nah, tugas orang tua mengarahkan kan gitu, mengarahkan bagaimana supaya dia menjadi gamers yang ya diakui dunia ada yang seperti itu. Tetapi kita juga melihat fakta yang lain, mungkin tahun sekarangnya YouTuber sama gamers itu sukses. 10 tahun lagi udah berubah gitu. 20 tahun yang lalu YouTuber itu nggak diperhitungkan orang, yang diperhitungkan orang itu jual cabai kan gitu. Sekarang sudah YouTuber atau gamer atau aplikasi gitu, IT. Nah, 50 tahun lagi kita nggak tahu. Jadi perlu sudut pandang untuk menyikapi hal seperti ini. Jadi supaya tidak secepat mengatakan itu nggak bisa gitu. Bagaimana supaya itu jadi baik? Itu mungkin pendapat saya. Saya kembalikan kepada Mang Kadi. Ya, terima kasih. Tadi sudah jelaskan ya, tergantung guru sekolah minggu untuk mengajarkan bahan ajar tentang kisah tentang Abram dan Abraham. Jadi kita harus kembali kepada penekanan bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran firman Tuhan. Jadi melihat kedudukan usia anak-anak tadi sudah ada ya, tergantung pilihan kita. Kondisi anak-anak yang kita ajarkan langsung aja dari awal Abraham, nama ketokohan Abraham yang sudah ada kisah peristiwa yang terkait iman, jadi bapak dan saudara percaya, dan bapak dan segala bangsa. Tapi kelas besar itu bisa kembali dikisahkan dari awal supaya tahu dudukan perubahan nama itu. Untuk anak kecil saya kira belum siap dicerna ya. Nanti belajar CD atau dia agama Kristen di sekolah pasti yang ada penjelasan. Saya kira tugas kita di sekolah minggu juga dalam perkembangan zaman agak tambah perlu ini kreativitas dan kemampuan. Kita harus kembalikan juga Alkitab sumber kebenaran, sola scriptura ya. Jangan lebih ketokohan luar kitab lebih kita agung-agungkan, sementara tertinggal yang utama sumber kebenaran dari Alkitab. Ya, penasihat matur kadongan. Kira-kira ada lagi tambahan? Tadi dari Kalbar sudah ya, dari ini wilayah Bogor lah, wilayah Depok sudah. Ada lagi? Selamat malam, Amang. Wah, ini dari mana yang? Jauh nih, di luar nih, outdoor. Iya, dari Cinere, Amang. Sorry, soalnya mau latihan kor, jadi udah di Ya. gereja. Mantap, Ya. disempatkan. Oke. Ya. Luar biasa. Ya, Amang. Ya, saya Dame Borusiahan dari HKBP Cinere. Kebetulan saya mengajar untuk anak-anak adik-adik di kelas balita. Balita, bukannya batita ya, Amang, balita. Jadi 45. Jadi anak-anak playgroup TKA TKB. Tadi saya setuju dengan pendapat masukan dari Pontianak ya. Kalau bisa ditanya dengan menanyakan cita-cita mereka dulu, itu biasanya anak-anak kecil itu seneng tuh kalau ditanya kayak gitu-gitu, gitu kan. Tapi kami di Cinere kami mempunyai kebiasaan menghafal ayat perikop pada hari itu, gitu loh. Ayo kita hafalin ya, gitu. Kita hafalin, kita belajar ngapalin, mungkin pakai gaya supaya mereka ingat gitu loh, supaya mereka mudah mengingatnya. Dan itu akan jadi PR mereka. Seminggu itu mereka menghafal, nanti minggu depannya kita tanya, ayo ayat hafalan kemarin siapa yang ingat gitu. Nah, tuh mereka nanti semangat tuh, Amang, angkat tangan semuanya berebutan kita kasih maju. Karena memang biasanya kita kasih hadiah kalau mereka bisa hafal ayat gitu. Jadi ya kembali lagi tadi seperti Amang bilang, kembali lagi kepada firman Tuhan. Firman itu yang hidup, yang perlu diingat sama adik-adik sekolah minggu gitu loh. Jadi memang kita di sini menekankan, bukan di kelas kami aja, di kelas yang lain juga begitu, mereka wajib untuk menghafalkan ayat hari itu gitu loh. Seperti kemarin kan tentang Daud ya, tentang ya Mazmur ya tentang Daud pada saat ketakutan kan ya, kalau kekuatanku dari Tuhan itu jadi kita ingetin terus sama mereka gitu loh. Kalau yang penting itu dari cerita-cerita yang kita sampaikan, ada yang paling penting adalah firman Tuhannya. Gitu, mungkin ini bisa jadi masukan juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain untuk mengajak adik-adik supaya menghafal satu ayat gitu. Soalnya sedih juga Amang, ketika nanti mereka sudah masuk usia CD, belajar CD, ternyata kayak kemarin aku udah CD ya, ketika ditanya sama Amang pendeta, banyak mereka yang belum nggak tahu, nggak hafal ayat loh Amang. Satu ayat pun
aku sebagai guru sekolah minggu aku gini, sedih, ternyata kita kurang ngajarin ayat ya sama mereka ya gitu loh. Iya kan? Padahal sebenarnya kan lagu-lagu itu kan banyak yang diambil dari kata-kata firman Tuhan. Sebenarnya kalau mereka mau, ya anak sekarang kan malas baca ya, Mang ya. Mereka kebanyakan kan sekarang gadget ya. Beda sama zaman kita, mungkin kita akan lebih sering membaca dibandingkan mereka gitu loh. Dan itu menjadi concern saya pribadi ketika mereka tuh tidak hafal ayat apa yang paling sederhana pun mereka nggak ya. Misalnya Kejadian 1 ayat 1 lah pada mulanya mungkin ya. Itu kan paling sederhana gitu loh. Jadi itu sih. Jadi kami membiasakan setiap minggu untuk hafal 1 ayat. Gitu. Terima kasih ya, Mang. Selamat malam. Ya, terima kasih. Luar biasa ini. Tetap diberikan waktu yang sempat untuk kita sermon. Terima kasih dari Cinere ya. Nah, ini menambah semangat kita. Ternyata, tapi ingat ya, kita ini bahan sermon untuk tanggal 5 Maret ya, bukan minggu reminiscere ya, bukan tanggal 26 Februari ya, tanggal 26 itu minggu info KP. Jadi jangan sotung salahan kita mengajar hot. Itu tanggal 5 Maret doh H2 nih. Untuk tanggal 26 Februari kita merasa sudah sermon ya sama di gereja masing-masing ya. Ya memang saya kira ini masukan ya untuk kita semua, mungkin bisa juga kita sharing pelayanan ini. Terus terang aja, saya juga ciptakan sendiri lagu supaya diingat ya. Coba dengarkan lagu saya ini. Ya kan? Tuhan aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8a. Saya ciptakan sendiri, padahal sebenarnya suara saya pas contohnya. Saya minta tolong guru sekolah yang pintar. Gini aja Bang, bikin ada sekitar. Jadi memang perlu kreativitas kita dipacu dan berhikmat bagaimana untuk menghafal ayat-ayat. Ada ayat yang emas. Jadi ada masukan tadi dari kamu ya, tolong 1 ayat itu diberikan kepada setiap minggu. Jadi kalau 56 minggu tambah hari-hari besar 60 minggu sudah 60 ayat anak-anak. Itu bagus. Ya, penasihat matu para sermon. Coba merespon silakan. Saya Bang hanya masuk terima kasih ya. Ya, silakan. Atau adakah yang lain-lain yang kawan-kawan? Ayo. Bisa juga membagi masukan metode atau masukan cara mengajar atau sesuatu yang perlu kita masukkan ke anak sekolah minggu dari pengalaman teman-teman ya. Silakan. Kalau tidak ada lagi nanti baru kita sampaikan pada bahan penyaji sermon, baru nanti pada preses. Silakan, adalah. Ayo, tadi udah ada 3 masukan tuh. Strategi untuk mengajarkan. Ya. Kalau di buku ini ada loh. Mohon maaf ya, saya baca tadi sini di rekomendasi ayat untuk dihafal, ayat hafalan untuk horong 1 Mazmur 115 ayat 13. Di buku dari Jakarta saya nggak tahu gimana itu. Tertulis memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya silakan, ada lagi teman-teman, ayo. Ini kesempatan ini. Masih bersifat mendengarkah? Ada yang mau disampaikan? Ada yang bedorate, yang doa nukta. Silakan, singkat padat berisi. Mungkin sudah jelas sama Kabit. Ya, saya kira ketokohan Abraham itu harus kita ingat ya. Arti Abraham apa? Bapak dari segala bangsa, Bapak dari segala orang percaya. Itu juga harus ditekankan berulang-ulang. Supaya ketokohan Abraham itu terkenal di seluruh, merangkum semua manusia kan. Dan peristiwa kisah Abraham yang taat pada Tuhan. Ya, kalau tidak ada lagi, kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Hakim Shopping, mungkin ada tambahan yang mau ditekankan dalam bahan ajar. Silakan. Saya hanya mengucapkan terima kasih Emang, terima kasih untuk semua masukannya. Jadi saya memang mengawalinya dari hal yang paling biblis dulu, sejarahnya, baru
lebih karakter umum atau perilaku umum, baru lebih spesifik kepada sekolah minggu. Memang masih banyak mungkin yang bisa kita gali dari kisah Abraham, tapi saya memunculkan hanya tiga yang tadi, yaitu tentang kebiasaan yang baik, pasomal-somal dirim tuhadaulatun nene, kebiasaan yang baik. Yang kedua tentang tujuan hidup yang menjadi berkat gitu. Jadi apapun cita-cita anak kan itu ada sisi positif negatifnya, atau bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, tergantung si penggembala itu sendiri, kita sebagai guru sekolah minggu dan orang tua. Dan yang terakhir adalah kepatuhan gitu. Kepatuhan yang benar ya, kepatuhan yang positif. Terima kasih. Sony masih Hami Mang Kabit. Ya, terima kasih sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Somping tadi 3 hal ya. Mohon kita catat. Tadi disebutkan oleh Bapak Pendeta. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Preses menambahi ataupun memberikan kesimpulan untuk hal yang patut kita terima yang bisa bahwa kita terkait kita untuk mengajar. Kita sama Tuhan Preses. Bahasa itu Preses ngasih duk sermon. Babu non elastis, tidak menukun ala Presto maturako. Silakan. Saya pikir ya benar apa yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu tadi dan apa yang disampaikan oleh John, bahwa Abraham, jadi tentang Abram dan Abraham tidak perlu kita perdebatkan untuk anak sekolah minggu. Kita mau membedakan Abram nama sebelum perjanjian, Abraham setelah perjanjian. Demikian Sarah dengan Sarai. Ya. Jadi itu ada dalam kitab Kejadian 19. Jadi Abraham itu perjanjian. Jadi panggilan bukan lagi Abram tapi menjadi Abraham. Allah berjanji memberikan keturunan bagi Abraham dan seterusnya. Tapi itu di sini tidak usah kita persoalkan karena nama yang sama. Yang kedua dari penjelasan teks, mungkin menurut saya baik ini bahwa Abraham itu belum tadi anak perjanjian ya, bahwa kita oleh Abraham kita juga menjadi anak perjanjian. Jadi kita itu semua anak perjanjian Allah yang ikut menerima berkat yang akan diterima oleh orang percaya sebagaimana tertulis dalam Kejadian 12 itu. Apa janji Tuhan terhadap orang percaya? Di situ, aku akan memberkati engkau. Aku membuat namamu masyhur. Aku akan memberikan kau menjadi bangsa yang besar, menjadikan kau bangsa yang besar, dan memberikan tanah perjanjian. Jaminan akan ada negeri yang akan mereka duduk. Nah, ini menjadi penting. Terus janji Abraham ini menjadi penting karena rencana Allah. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak John. Saya pikir bagaimana kita terlibat dalam rencana Allah itu. Apa tadi istilah John tadi? Ya, ada terlibat dalam rencana Allah itu. Jadi kita ikut dalam pusaran rencana Allah. Ini yang baik. Jadi sejak anak-anak kita ajak anak-anak ini menyadari bahwa Allah punya rencana untuk kita. Bagaimana itu kita memahami punya rencana bagi anak-anak? Saya senang tadi ada yang mendiskusikan dimulai dengan bertanya kepada mau jadi apa nanti. Jadi cita-citanya itu diberkati Tuhan dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Ini penting menurut saya untuk kita kembangkan untuk anak-anak sekolah minggu selain daripada yang disampaikan oleh John. Pertanyaan berikutnya mungkin didiskusikan, kalau boleh Pak Kabit dimoderasi lagi, coba kita istilahnya kita bagi lain horongnya, horong besar kira-kira apa yang mau kita tekankan, horong sedang SD misalnya kelas 1, kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6.
baru nanti balita ke bawah. 3 aja mungkin karena kita semua mungkin per kelas. Kalau misalnya kelas 4 sampai SMP, kira-kira apa yang mau kita sampaikan? Nah, contoh apa? Nah, baru nanti yang kelas 1 sampai kelas 3, kira-kira apa yang cocok kita mulai pintu masuknya. Menyampaikan supaya anak sekolah minggu bisa menyadari rencana Tuhan sejak awal dari hidupnya. Dan juga untuk balita. Mungkin ini penting supaya mungkin sudah ada yang mempersiapkan bahan ajarnya untuk minggu depan. Ini bisa kita share untuk teman kita. Contoh, saya ngajar kelas 6. Yang terpikir bagi saya adalah memulai ini dengan ini. Jadi begitu. Jadi sekarang kita masuk pada tahap bagaimana untuk mengajarkan ini. Tadi kan pokok-pokok pengajarannya sudah. Nah, jadi bagaimana kita mengajarkan ini? Nah, ini penting mungkin. Mungkin dimoderasi lagi kita mulai dengan mungkin 3 klasifikasi aja. 3 klasifikasi, kelas besar, kelas sedang, kelas 1, kelas 3, atau mungkin di bawah TK lah, TK yang belum sekolah sampai balita. Mungkin itu saran saya supaya nyatu nih. Nah, kita pergunakanlah 10 menit lagi ya. Sampai jam berapa nih waktunya nih? Nah, biasanya saya pun 2 jam kurang lah. Iya, kita bahkan lah misalnya 10 menit lagi atau 15 menit lagi dengan mungkin siapa guru-guru, teman-teman guru-guru di kelas besar 4 sampai SMP, mungkin di sharing dulu kira-kira apa sih yang mau diajarkan dimulai dengan ini sehingga nanti teman-teman yang lain bisa memakai itu. Begitu Amang Kabit modelnya mungkin, atau mungkin usul lagu mana yang kita apakan untuk mengajarkan, mendaratkan pengajaran. Kira-kira begitu Amang Kabit. Silakan dipandu lagi. Ya, terima kasih. Saya pikir ini sangat membantu kita ya, arahan dari proses. Kita langsung aja. Ada 2 hal ya kita masukkan. Pertama dari teman-teman, bisa 2 atau 3 cara pendekatan dari mana pintu masuk kita untuk bahan ajar, memulai bahan ajar ke orang 1. Ini contohnya. Maksud teman-teman apa? Orang 2 ini, orang 3 ini. Termasuk juga lagunya. Bagaimana cara kita memulai? Mungkin ada 2 atau 3, nanti tergantung kita memilih nanti di lapangan. Mana lebih pas, lebih suka, lebih tertarik. Ya, saya pikir kesempatan bagi kita lah untuk memberikan masukan. Jadi kita nih saling belajar ya, saling memberikan usul bagaimana memulai. Contoh tadi untuk orang 1 ya. Kalau untuk yang bayi tadi langsung aja kebiasaan baik dan kebiasaan yang buruk. Jadi kadang-kadang penyampaian ini bisa dari tengah, bisa dari awal, bisa dari untuk yang orang besar. Kena saat matu hita, atik langsung dimulai dulu urusan dari Pak Pendeta Somping. Kira-kira ada dari 3 orang ini pendekatan pintu masuknya bisa dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan atau apa gitu. Silakan Pendeta Somping. Mulai aja mungkin Pak Kabit, mulai orang 1 dulu. Ya, orang 1. Orang 1 dia memang proses. Usul sehingga yang lain bisa. Oke, silakan guru-guru yang terpikir dia dari orang 1 kira-kira apa. Nanti dari orang 2, setelah tuntas orang 1 baru nanti orang 2, dari tuntas orang 2 baru orang 3, kira-kira begitu. Silakan. Ya, ini ada di Merti, itu Merti, Kakak Merti ya. Siapa lagi resen ini? Silakan. Orang 1 dulu ya. Nanti orang 2, 3. Ya, silakan. Kakak Merti nih dari gereja mana namanya? Kalau saya lihat di layar ini, silakan. Kami dari gereja HKBP Kirap Remaja. Ya. Langsi. Kebetulan saya di Horong 1 TK dan balita. Yang saya ini kan di sini saya pilih adalah kepatuhan. Bagaimana anak-anak itu patuh terhadap mama papanya. Seperti Abraham itu patuh terhadap Allah pencipta semesta alam. Jadi anak-anak itu bisa kita kasih gambar. 1 gambar menangis, 1 gambar tersenyum, atau gambar menyanyi. Nah, kita pilih, kita kasih ke anak-anak itu
mana yang kau pilih, menangis atau bernyanyi lagu-lagu rohani. Kita ajarkanlah anak-anak itu bagaimana dia bernyanyi dengan baik. Nah, kalau masalah cita-cita anak kecil belum tahu, dan bercerita terhadap anak-anak saya rasa nggak bisa lama karena mereka langsung bosan, hanya memilih keadaan di rumahnya, menerangkan kepatuhan terhadap mama papanya. Kalau disuruh dia tidur, pada saat tidur harus tidur. Kalau makan, jangan lama-lama, makan itu harus pada tempatnya. Jangan makan di gereja. Kan kadang anak-anak ini dibawa bapak emaknya ke gereja itu dikasih makan. Nah, kalau di gereja itu kita bedakan mana rumah makan, mana ibadah. Begitu aman. Jadi masalah kepatuhan. Ya, konkret ya. Terima Berat ya, kasih. Ma. Terima kasih, Nang. Berarti soal kepatuhan ya, kita mulai dengan pendekatan. Anak-anak kita harus patuh pada orang tua ya. Bagaimana menjelaskan kebaikannya nanti, silakan guru bersama. Kepatuhan untuk orang satu ya. Iya, Ma. Ada lagi yang lain, bisa 2 lagi, itu 3 lagi, biar kita nanti makin kaya. Mana mau kita pakai? Untuk orang satu ya, kelas 0 ya. TK sampai kelas Kelas 2. kelas 2 ya. Di gereja lain sampai kelas 3. Orang 1. Oke, silakan. Saya bukan saya. Oh, di gereja nih ya. Luas banget. Iya. Hora Samang, Salam semuanya. Saya dari HKBP Cibinong dengan Kak Teti Boru Sembiring. Ya, silakan. Saya mengajar di Horong 3 kelas besar, yaitu kelas 6 dan kelas 7. Kalau kita melihat dari pembahasan malam ini, yaitu dengan tema indahnya menjadi berkat bagi semua orang. Nah, indahnya menjadi berkat bagi semua orang. Jadi untuk kelas besar ini saya akan menceritakan sedikit latar belakang Abraham. Karina, Seperti yang tadi. kelas orang satunya dulu. Oh, tuh kelas orang satu dulu. Disuruh aku. Nanti Oke, Mak, kalau begitu ya. Keep dulu. Ya. Mana tahu ada dari teman-teman, bisa juga yang dari Horong 3 membantu Horong 1. Misalnya, boleh. Silakan, ada lagi. Salam saya. Selamat malam buat kita. Saya dari Horong 1. Oh iya, iya. Dari mana? Siapa namanya? Saya Uli Boru Purba, Nyonya Lumban Gaul. Ya. Utusan dari HKBP Cibinong, Desa Cibinong. Saya mengajar anak Horong 1, Batita, TKA, TKB. Dari cerita yang sudah diberikan oleh Amang Pendeta Sombing, saya hanya menekankan kepada anak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya ketika dia bermain ya bersama teman-temannya, misalnya di lingkungan dia, entah main boneka-bonekaan atau mobil-mobilan, jadi itu harus sama-sama bermain. Nah, jadi ketika mereka sama-sama bermain, di situ timbulnya nanti sukacita bagi mereka gitu. Tidak ada yang artinya tidak ada yang merasa, kalau bahasa dewasanya tidak ada yang merasa aku nggak punya mainan jadi aku nggak layak main gitu. Tapi kalau kita ngajar kepada mereka berbagi supaya menjadi berkat dan teman menjadi senang ya, itu yang mau saya tekankan sama anak-anak. Ya. Dan saya bisa ambil contoh gini, kebetulan kelas kami di sini ada ya Bang Ewi, Eda Maria Manurung, kami termasuk sering memberikan makanan kecil gitu ya Mang ya kepada anak-anak TK, anak kelas kecil. Jadi nanti saya contohkan seperti itu. Saya contohkan seperti itu sama teman-teman, kalau berbagi itu indah gitu. Dan kita semua merasakan sukacita. Tidak ada kata pelit ya Mang ya. Jadi saya tekankan sekali lagi sama anak-anak, berbagi itu indah. Hanya itu saya ambil dari sini ya, dari cerita malam ini. Terima kasih ya Mang. Ya, terima kasih dari Inang Uli ya, Lumban Gaul berubah. Jadi udah sederhana ya. Pintu masuknya dari berkat. Iya. Maksudnya anak-anak bermain, siapa anak punya mainan dan bermain bersama, lalu yang tidak punya material mainan jadi terbantu, yang tidak punya alat mainan jadi dapat alat mainan dan berbagi. Boleh?
Ini yang kedua ya. Cukup 3 lah. Bagus ini. Tergantung kita mengajarkannya. Oke, orang satu lagi. Ada lagi pintu masuk. Strategi kita mau di awal mengajar kepada orang satu. Ada lagi teman-teman, ayo. Cukup hanya 2 ini dulu. Pendekatannya kepatuhan dan berkat. Kepatuhan digambarkan sebagai anak patuh pada orang tua, dan berkat sebagaimana anak sesama anak berbagi dalam satu permainan, atau saling berbagi dalam main bersama. Sama seperti Abraham juga ya, jadi berkat kan gitu. Indah jadi berkat bagi sesama. Oke, kalau nggak ada orang tua lah ya, nggak tahu nanti berkembang, ada yang terlupakan. Orang tua dulu, apalagi pendekatannya nih? Orang tua ini kelas berapa ya? Dari kelas 3 SD sampai kelas 4 ya. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Ayo, saya pikir nih ketokohan Abraham nih perlu ini. Tokoh hebat-hebat kan itu ada Spiderman, Superman. Kita juga punya yang paling hebat di Alkitab. Maka dia, ada lagi orang tua. Ayo, kita. Ada yang mengusulkan? Saya boleh, Mas? Ya, puji Tuhan. Dari Vivo, gimana? Saya Rado Tarihoran dari Cimanggis, Mas. Putu Rado Tarihoran, ya silakan. Cimanggis. Iya. Dan dari Saya ngajar di kelas 3 di HKBP Cimanggis. Ya, itu orang tua dulu. Ya, kalau iya, kelas 3 orang 2, Mas. Kelas 3 itu orang 2, Mas. Jadi bukan orang 3, saya di kelas 3. Nah, kalau aku pendekatan yang mau aku bagikan ke adik-adik adalah tentang Abraham kan sebenarnya terkenal dengan ketaatannya gitu. Nah, bagaimana adik-adik bisa taat? Bagaimana adik-adik bisa taat? Kita mau belajar dari Abraham itu. Yang pertama adalah kita kan temanya mau jadi berkat. Mau jadi berkat gimana? Mau jadi berkat karena Abraham adalah orang yang taat. Nah, Abraham tidak akan jadi berkat, tidak akan jadi bapak segala bangsa kalau dia tidak taat untuk pergi keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Nah, berarti kata kunci yang pertama kalau adik-adik mau jadi berkat, itu yang pertama adalah taat. Nah, bagaimana taat kita bisa taat seperti Abraham? Kuncinya adalah mau mendengar. Waktu perjanjian Allah sama Abraham, Abraham mendengar perjanjian dengan Allah gitu. Nah, berarti kunci dari ketaatan itu adalah mau mendengar. Kalau adik-adik mau menjadi taat, itu harus mendengar perkataan orang tua, mendengarkan perkataan guru, mendengarkan perkataan guru sekolah minggu, dan orang-orang yang lebih tua dari kita, mendengarkan sesama kita. Jadi sebelum kita ngomongin menjadi berkat, adik-adik harus sudah belajar dulu. Menjadi berkat itu dengan taat. Gimana jadi taat? Itu mau mendengar gitu. Jadi adik-adik nggak akan bisa menjadi berkat kalau adik-adik tidak mau mendengarkan. Contohnya berkat yang seperti apa? Misalnya di sekolah adik-adik punya kelebihan dalam studi di bahasa Inggris gitu. Nah, adik-adik itu bisa mendapatkan kelebihan studi bahasa Inggris itu karena adik-adik mungkin lebih rajin belajarnya daripada teman-temannya. Adik-adik bisa lebih rajin karena adik-adik mau mendengarkan perkataan orang tuanya untuk rajin belajar. Adik-adik menjadi pintar di bahasa Inggris karena mendengarkan perkataan gurunya untuk ngerjain PR, untuk mengerjakan tugasnya, untuk belajar gitu. Jadi aku mau masuk jadi berkatnya itu dari ketaatan dan mau mendengarkan nama. Itu sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Abang Tarihoran ya dari Cimanggis. Itu maksudnya pertama mengajar tentang kata kunci ketaatan. Ya, ditekan ketaatan bagaimana supaya taat dari Abraham. Tuhan dengan benar praktisnya. Tuhan rajin. Silakan, ada lagi yang lain? Ini sederhana nih, bagus ini. Mungkin tinggal menjelaskan aja nanti di lapangan. Ada lagi untuk orang 2, kelas 3 dan kelas 4. Ada lagu ya, tambahan ya, itu dari Tarihoran ya, kalau bisa. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan.
karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, itu tolong ya, rekomendasi dari saya. Oke, ini dari Mertini, dari HGB5 nih. Ada raise hand ini. Silakan dari HGB5 dulu. Yang sudah raise hand, dihapus raise hand-nya. HGB5. Ayo. Tolong di-mute. HGB5. Halo Mama. Ini dalam Wah, luar biasa. Hebat nih Limo ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, 8 orang. Halo Mama. Salam. Ya, saya baru pelayan dari HKBP Limo. Kebetulan saya mengajar di Horong 2 cuma untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Jadi untuk Horong 2, kalau saya pribadi, saya akan mengajarkan pertama itu kebiasaan baik. Jadi anak-anak itu biasanya kalau di gereja itu kan banyak suka ngobrol di kelas, atau misalkan pada saat mendengarkan khotbah anak-anak lebih terpaku dengan gadgetnya dan segala macam. Nah, untuk anak-anak kelas 1 dan kelas 2 itu lebih banyak ngobrol dan ganggu temennya. Jadi mungkin di orang 1-2 itu lebih penekanannya itu di kebiasaan baik. Bagaimana caranya mereka untuk dengar-dengaran sama mungkin situasinya yang sedang membawakan khotbah atau pendeta, terus mendengar-dengaran dengan kakak guru sekolah minggunya, seperti itu. Terus lalu setelah adik-adik sudah melakukan kebiasaan yang baik, sering mendengar-dengaran, juga kami saya pribadi dari sekolah minggu akan mengajarkan tujuan adik-adik itu untuk hidup itu seperti apa. Jadi gambarannya setelah kebiasaan baik, sudah taat, sudah patuh akan orang tua, guru di sekolah, guru di sekolah minggu. Tujuan dari itu semua itu apa gitu. Jadi anak-anak itu menggambarkan sendiri tujuan kehidupannya itu apa. Dan setelah itu semua baru bisa menjadi berkat. Jadi anak-anak itu sudah kebayang gitu menjadi berkat itu seperti apa, berawal dari kebiasaan yang baik gitu. Gitu sih, terima kasih. Makasih, luar biasa ya. Jadi dikasih kita nomor 2 ya. Kita yang kedua, kita mulai dari kebiasaan baik. Bagaimana berkebiasaan yang baik? Langsung berangkat dari dibiarin langsung aja ya. Kadang-kadang tidak disiplin, megang gadget, ngobrol. Dengan lahirnya terus kebiasaan baik akan hidup itu akan indah dan berkat. Bagus juga caranya. Keren itu, keren. Tepuk tangan. Ya, ada lagi yang mau disampaikan, tawaran tentang kebiasaan baik ini? Gak ada. Ciptakan dong. Oke, cukup 2 ya. Nah, orang terakhir lah, orang 3 lah. Oh, mana para pudi? Lalu pada 10 menit. Tapi saya lihat ini wajah kita semangat semua ini, nggak ada yang ngantuk ini saya lihat. Senyum semua ini. Ada Popina. Ya, kembali ke orang 3. Nah, orang 3 ini ya untuk kelas 5 SD, 6 SD dan kelas 1 SMP atau kelas 7. Nah, ini lebih agak makanan keras ini kayaknya. Perlu ada pengetahuan ini harus disampaikan, tidak hanya praktek-praktek di ranah rasio ya, baru tanggung jawab praktek. Silakan, ada tuh orang 3. Karena so melubo sudah mah kita makatai na mewakili gereja mato. Silakan. Saya Mang. Puji Tuhan. Dari mana Nang? Saya Ria Sirait, Nyonya Simatupang dari Gereja HKBP Cimanggis. Wah, Cimanggis ya, silakan. Kebetulan saya ada di ngajar Horong 3, kelas 6 remaja, SMP ya, SMP kelas 1, kelas 6 SD. Nah, kalau saya sih emang mengangkat dari ini kan judulnya adalah Abram dipanggil Allah, tapi tema yang harus kita sampaikan ke anak-anak ini adalah menjadi berkat buat semua orang.
Nah, jadi kalau saya akan mengawali dari kenapa sih tokoh Abram ini sangat-sangat terkenal di Alkitab? Kenapa dia menjadi panutan buat kita? Siapa sih dia? Sosok yang seperti apa sih dia gitu. Nah, itu saya akan angkat sosok Abram yang sebenarnya. Kenapa dia menjadi bapak bangsa segala bangsa? Yaitu karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi satu kata kuncinya adalah percaya. Nah, karena memang anak-anak kelas Horong 3 ini adalah sudah agak-agak kritis dalam menerima pengajaran, kita juga harus memberikan percaya itu seperti apa sih, tapi percaya dalam circle-nya firman Tuhan. Jadi mulai dari dia tadi sejarah dia diminta untuk meninggalkan Ul-Kasdim, dia percaya akan kata-kata Tuhan kepadanya. Artinya dia merasakan hidupnya dia ini akan menjadi sesuatu di mata Tuhan jika dia percaya akan firman Tuhan tadi. Nah, untuk implementasinya ke anak-anaknya, bagaimana sih anak-anak zaman sekarang ini untuk menerapkan rasa percaya dia itu kepada Tuhan. Nah, itu yang harus kita ajarkan juga. Apa sih percaya itu? Berarti kan yakin dan yakin akan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dia. Sementara dia adalah manusia ataupun pribadi yang masih kecil ya, dalam arti kalau kita udah dewasa kan kita udah tahu percayanya ini. Nah, apa sih yang harus kita gambarkan ke anak-anak usia 6 SD sama 1 SMP itu untuk dia percaya? Artinya di sini ada hal yang memang percaya itu firman Tuhan yang dia dengar itu benar-benar menjadi tuntunan hidup dia di dalam melakukan aktivitasnya. Jadi dia harus percaya hidup dia ini memang semuanya atas panggilan Tuhan. Jadi anak-anak remaja pun kita ajarkan untuk apapun yang saat ini dia lakukan, dia dimanapun dia berada, di keluarga manapun dia berada, memang Tuhan sudah izinkan dia untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Jadi kadang-kadang gini emang di kelas saya pernah bertanya, saya sebenarnya nggak mau Kak di keluarga saya ini, keluarga bapak saya begini, mama saya begini, jadi saya nggak mau. Tapi sepertinya Tuhan salah meletakkan saya di sini, kayak seperti itu, karena memang mereka agak-agak kritis. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah Tuhan itu tidak pernah salah menempatkan kita di lingkungan kita saat ini. Sama seperti Abram. Tuhan itu tidak salah untuk menyuruh Abram keluar dari Ur-Kasdim ke tanah Kanan untuk hal-hal yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupnya, seperti yang tadi kita bacaannya, menjadi berkat buat orang. Nah, menjadi berkat itu tadi kita udah nanti akan implementasinya seperti apa. Lalu yang kedua, untuk berkatnya adalah apakah harus memiliki sesuatu dulu untuk dibagi. Tadi kan berkat karena membagi rezekinya buat orang lain. Nah, ini perlu juga kita pahami, berarti aku nggak punya, nggak bisa dong jadi berkat buat orang lain. Enggak. Jadi kita juga harus menjelaskan berkat itu bukan harus dari pemberian materi untuk temanmu, tapi dari bagaimana kau juga menjadi berkat. Misalnya nih, temanmu nih kelas 1 SMP misalnya, ada temanmu yang sedang dibully. Apa yang harus kamu lakukan sesuai dengan firman Tuhan ini? Itu. Jadi kita ajarkan dia untuk dari perbuatanmu pun, dari perkataanmu pun, kau bisa menjadi berkat buat sesamamu. Jadi nggak harus dari sesuatu yang kau miliki secara materi. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu yang terakhir itu adalah untuk percaya itu apa sih yang harus saya lakukan? Yaitu dengan kembali tadi, kalau saya setuju dengan teman di Horong 2 tadi, yaitu taat. Taat itu akan siapa? Akan firman. Firman yang mana? Yang kau dengar di mana? Di gereja. Makanya diajarkan untuk setiap baca Alkitab itu, jadi seperti tadi kakak bilang, ada satu ayat yang harus dihafalin, itu udah saya praktekkan itu Amang, dan memang luar biasa bagusnya. Jadi di setiap selesai kita bagi horong, jadi ada satu ayat hafalan yang memang mereka harus hafal, dan bagaimana progresnya nanti minggu depannya kita akan tanyakan ke mereka. Kira-kira seperti itu Amang dari saya. Terima kasih.
Wah, luar biasa ya. Tanda do senior do ala inang obah ngajar orang tulu. Luar biasa sampai tuh ke pergumulan tadi saya terheran-heran ya. Ada seorang anak, kayaknya Tuhan itu dalam menempatkan saya di sini. Saya nggak suka seperti ini, ayah dan ibu saya. Aduh ini jadi semuanya berat doh. Ya ada lagi yang lain kira-kira? Nah, saya sederhanakan ya yang disampaikan Inang ini ya. Jadi untuk orang 3 kelas 5, 6, kelas 7 langsung aja pintu masuknya tentang kata kunci percaya. Nah, tapi dimulai dari satu pertanyaan. Adik-adik, kenapa Abraham itu disebut sebagai tokoh yang luar biasa, tokoh yang terbesar, tokoh yang terkenal? Dari situ masuknya. Karena untuk umur yang kelas 5, 6, dan 7 ini kognitifnya sudah mungkin lebih kritis dan ada sebab akibat pertanyaan semacam semi analisa lah kan gitu, bagaimana supaya percaya. Nah, jadi karena dia percaya, kenapa Abraham ini disebut tokoh terkenal? Jawabnya karena satu, karena percaya. Percaya pada siapa? Pada Tuhan. Apa isi percayanya? Dia disuruh pergi dari tanah kampung halamannya ke Kanaan. Lalu bagaimana dia masuk dalam ruang bagian rencana Allah? Dia dengar-dengaran akan firman Tuhan, ketemu dengan firman Tuhan, lewat firman Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita menjadi berkat? Tidak harus punya material ya. Tadi memang buat kelas anak kecil ya, buat kebiasaan tadi dan berkat itu wajar. Karena belum bisa otak kognitif anak-anak kita yang orang balita itu memahami kisah pokok bahan ajar ini ya kan, Abraham ini. Langsung kepada praktis-praktis. Kalau kelas orang 3 ini kognitif dulu, baru ke praktis kan gitu. Nah, jadi terima kasih ya Inang. Nah, udah bagus ini, udah dapat nih. Nanti kita catat, nanti kita share ke grup. Tersongonom manian. Tugas nikah itu orang preses, menurut tol di share non. Tong, kecuali mulu yang kata sekretaris. biar ada catatan loh, biar ada. Jangan tinggal. Makanya aku bikin contoh ini, saya catat ini orang 1, orang 2 di apa ya? Nah, mungkin begitu model berikutnya supaya kita dapat itu. Jadi tidak tinggal diskusi, ada yang bikin summary-nya. Jadi mungkin ke depan kita bikin pembuat narasumber, baru diskusi, ya, memperdalam makna teologi atau pemahaman kita tentang teks itu karena pembekalan untuk guru-guru sekolah minggu. Setelah itu kita diskusikan, baru masuk tahap kedua. Kira-kira bagaimana kita mengajarkan apa yang kita pahami itu. Nah, seperti ini tadi kan, orang 1, orang 2, atau mungkin teknisnya, lagunya, contoh gambarnya, atau mungkin ilustrasinya, sehingga nyambung nih untuk anak-anak. Baru mungkin ada seorang minutes yang membuat minutes. Minutes itu adalah pointer-pointer apa yang ditekankan itu. Jadi mungkin sebelum mulai sermon kalau bulan berikutnya yang membuat minutes nanti ini juga kita bergantian untuk dan nanti di-share di grup. Itu usul saya untuk memperkaya kita semua. Terima kasih Amang Kabit dan juga terima kasih untuk Pendeta John, Pendeta Sentul, luar biasa presentasinya, memahami kita, mendalami kita akan panggilan Abraham. Dan luar biasa, tepuk tangan dulu untuk semua kontributor dari diskusi tadi. Kiranya apa yang sudah disampaikan, kita catat, poin-poin yang bisa kita tangkap, luar biasa semua dari apa yang masukan-masukan dari teman-teman, kakak-kakak dan abang sekolah minggunya, guru sekolah minggu. Luar biasa, hebat untuk kita semua. Saya pikir pas waktunya 1,5 jam. Kalau boleh jangan lebih 1,5 jam karena ada lagi yang mau persiapan ini untuk weekend lah ya, untuk siapa tahu sudah ada pertandangnya lagi kan, nunggu-nunggu sekarang di teras. Nah, jadi kami senang mempersiapkan malam minggu besok, selamat weekend dan selamat mempersiapkan bahan ajar. Terima kasih untuk kita. Sebelum ditutup mungkin dulu untuk silakan Amang Kabit yang memimpin doa atau nyanyian. Salam untuk semua. Terima kasih yang preses, tapi salam Amang, terima kasih. Sebelum kita tutup, ada habis kita tutup nanti ada warna sari dikit ya, warna masukan. Contohnya saya di Japri
Amang, kalau bisa jangan Jumat malam. Kenapa? Kami ada kegiatan ini. Jadi hari Minggu. Siap. Nantilah sampaikan nanti ya. Kita tutup dulu ya. Apa kita ini? Sermon kita ini ya. Baru kita warna sari. Oke. Bapak ya. 5 menit ya. Ya, terima kasih luar biasa. Terima kasih besar. Terima kasih pada Mang Preses yang terus mendampingi kita. Dan saya akan catat ini poin-poinnya saja, Mang Preses. Saya akan share ke grup kita. Jadi membantu kita yang tidak ikut atau terbatas kuota kita bisa dibaca-baca juga ya. Ale unang dibanding balik kamu non hasil longon tu sermon guru sekolah minggu di Guria ada. Keep aja ini. Ya nanti ID nih pandita sipuro songonon do. Betul kan tuh pandita kan. Tetapi dalam rangka menambahkan nggak apa-apa. Ya kan? Pasti kalian akan sermon minggu berikutnya dan ini yang disermonkan. Ya kan? Tanggal 5. Terima kasih yang Preses membantu kita dari arah 6 Preses tadi cukup bagus. Kami majolo di kita, pelatih maju hatta, dan tutup majolo marite yang anggota nyangon, pinasat majolo tu si pada deser monoto. Karena aura kita membuka, dan tetap sudah kita terlibat ke kita, anaknya aku. Pada saat matu amang petita siompik. Baik, terima kasih. Kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di malam hari ini kegiatan kami, sermon kami melalui Zoom bisa berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan yang menolong kami dalam menyampaikan firman, agar kiranya sekolah minggu bisa menjadi berkat bagi sesama dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk teman-teman guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, biarlah setiap kegiatan pelayanan mereka berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kegiatan ini menjadi terobosan baru bagi kami. Kami bisa bersekutu dengan sesama guru sekolah minggu di tempat yang jauh. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan di kedepannya Tuhan, memberkati setiap kegiatan gereja-gereja di Boskap dan dimanapun berada. Kami akan mengakhiri kegiatan kami Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami, selalu menjaga kami dan melanjutkan kegiatan kami hari esok. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Mantap. Puji Tuhan ya. Foto-foto Amang Preses, foto-foto. Oh iya, mungkin on kamera dulu ya. Ada foto tadi saya ambil bang, tapi nggak on kamera. Mungkin bisa on kamera dulu kawan-kawan semua, biar saya. Oke, boleh. Oke ya. Nah ini, oke sudah siap. On kamera dulu kawan-kawan. Biar saya screenshot nih. Kita ada 80 orang yang Preses, berarti 4 halaman nih Pak. Ya, oke. Screenshot 1. Oke, sap. Nah, sebentar. Tunggu dulu. Kau foto halaman 3 on, kita on. Terus Pak. Oke, pokoknya oke siap. 1, 2, ya. Screenshot 1. Screenshot 2. 1, 2. Oh, tunggu dulu. Ada yang masih Yuni Pakpahan. Oh, oke siap. 1, 2, ya. Screen 3. Screen 3. Wah, masih kurang banyak ini. Oke, screen 3, 1, 2, ya. Buka kameranya dong, biar nampak wajahnya gerejanya. Ya, screen 4. 1, 2, ya. Oke, thank you. Terima kasih Amang. Terima kasih Amang. Iya, sama-sama. Terima kasih Amang. Terima kasih Amang. Ada matahari ini, kira-kira hilang itu. Terima kasih Amang, sehat-sehat untuk semuanya. Udah bisa keluar ya. Oke, boleh. Oke. Terima kasih Amang. Ada usul-usul ke grup ya. Karena udah capek kita, ada 1 jam setengah. Disimak kalian usul-usul. Terima kasih Amang. Izin keluar Amang. Ya. Selamat melayani anak-anak. Jadi saya akhiri ya. 1, saya mengakhiri ya. 1, 2, 3.